Selamat berjumpa rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang hal yang sangat berhubungan dengan iman Kristen itu sendiri, yaitu tentang Injil. Dan inilah inti daripada iman Kristen itu sebenarnya. Nah, itu sebabnya kita akan bersama-sama mencoba untuk belajar tentang Injil itu. Karena banyak orang yang belum terlalu jelas mengenai Injil itu. Karena orang berpikir bahwa itu adalah berita baik, kemudian ditambah dengan tafsiran-tafsiran tertentu. Tapi hari ini saya ingin menjelaskan sesuatu yang sederhana berkenaan dengan Injil itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita pelajari pada hari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah apakah Injil itu? Yang kemudian saya ingin mengajak kita berbicara atau sharing bersama berkenaan dua hal tentang Tuhan Yesus Kristus dalam Injil tersebut. Dan kemudian ada dua hal tentang peran Allah berkenaan dengan berita Injil itu. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat satu ringkasan berkenaan dengan Injil tersebut, supaya kita pada waktu ditanya dan kemudian mencoba untuk menyampaikan berita Injil, kita menyampaikannya dengan penuh kesederhanaan, sehingga orang dapat mengerti, memahaminya. Sesudah itu, mereka harus mengambil keputusan apakah mereka menerima ataukah mereka menolaknya. Tentunya di sana karya Roh Kudus akan nyata dalam setiap pemberitaan kita, pewartaan kita berkenaan dengan Injil tersebut. Bagian yang pertama, apakah Injil itu? Saudara sekalian, pengabar Injil perorangan biasanya melaksanakan tahap pertama dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu diambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Kata menjadikan itu mencakup dua hal yang penting, yaitu pemberitaan dan yang kedua adalah pelayanan. Jadi kita bukan hanya sekedar memberitakan, tapi kita juga sesudah memberitakannya, kita akan melayani mereka supaya menjadi semakin jelas iman mereka dan semakin jelas siapa Tuhan Yesus yang mengasihi mereka itu. Saudara sekalian, penjelasan pada tahap ini, pada tahap Injil itu disampaikan, sering disebut tentang jalan keselamatan. Artinya bahwa kita memberikan penjelasan, mewartakan tentang jalan keselamatan yang sejati melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tujuannya jelas, supaya mereka semua diselamatkan. Ingatlah, orang-orang yang kita layani sangat terbatas pengertiannya mengenai hal-hal rohani. Mereka belum dapat meresapkan perkara-perkara rohani. Itu dituliskan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kenapa? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Artinya tidak masuk akal, tidak bisa dimengerti, nonsens sifatnya. Dan ia tidak dapat memahaminya, benar-benar tidak bisa memahaminya. Kenapa? Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu diambil dari 1 Korintus 2 ayat 14. Itu sebabnya kita harus menyampaikan berita Injil itu sesederhana mungkin. Kita menyampaikannya dengan sederhana sekali supaya setiap orang bisa memahami, kemudian meresapi dan merenungkan Injil itu sendiri. Harapannya mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mendapatkan keselamatan itu. Saudara sekalian, orang dewasa
juga tidak lebih sanggup dari anak-anak untuk menangkap makna Injil tersebut. Apalagi tentang makna rohani. Orang dewasa tidak berbeda jauh dengan anak-anak. Itu penting untuk kita pahami. Karena apa? Manusia duniawi tidak bisa menangkap perkara-perkara rohani. Kenapa? Karena itu hanya diselidiki secara rohani. Baik anak-anak maupun orang dewasa dalam hal ini sama. Pada pelajaran ini, kita, saudara dan saya, akan coba belajar apa yang harus diketahui tentang Injil sebagai dasar keselamatan. Nah, jadi apakah Injil itu? Nah, inilah yang akan kita coba bicarakan pada hari ini, sehingga kita sekalian setidaknya bisa memahami Injil yang begitu sederhana. Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Inti yang penting dalam Injil adalah salibnya. 1 Korintus 1 sampai dengan ayat 1 sampai 5 diringkaskan kembali dalam 1 Korintus 3 ayat yang keempat. Kelihatannya pada masa itu, orang Kristen di Korintus ingin menambah-nambah dan meruwetkan Injil, sehingga makna Injil menjadi kabur, makna Injil menjadi tidak jelas. Injil yang begitu sederhana berubah menjadi sesuatu yang sukar untuk dipahami. Mereka mencampurkan dasar iman dengan nasihat-nasihat, mereka mencampur dasar iman dengan tafsiran-tafsiran mereka sendiri, dan ajaran-ajaran mereka pada waktu itu tentunya adalah Yudaisme yang memberikan pengajaran-pengajaran yang memang tidak sama dengan berita Injil yang begitu sederhana. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat. Ada dua hal tentang Tuhan Yesus, yaitu siapa Yesus itu dan tentang karyanya atau pekerjaannya. Dan kemudian ada dua pekerjaan Allah Bapa, yaitu tentang kebangkitannya dan tentang firman-Nya, yaitu nubuatan tentang kedatangan Mesias. Jadi, apakah yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus itu sesuai dengan kitab suci atau tidak? Semuanya memang harus dinilai kembali, diperiksa kembali dari sabda Tuhan yang memang sudah tertulis ratusan tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, siapakah Yesus itu? Siapa Yesus itu sebenarnya? Manusia biasakah yang karena difitnah lalu dihukum mati dengan disalibkan? Apakah seperti itu? Kemudian ayat yang ketiga memberikan penjelasan, oh bukan, dia disebut Kristus. Artinya Mesias atau pelepas. Dialah yang ditetapkan, dijanjikan, diutus, dan diurapi Allah untuk suatu tugas yang sangat khusus pada kayu salib itu. Berarti ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya bukan sekedar karena dia difitnah, tidak disukai oleh para ulama pada masa itu, tetapi karena memang sudah ditetapkan demikian. Saudara sekalian, kita tahu Yesus punya kuasa untuk memberi keselamatan itu melalui salibnya. Nah, sebagai anak manusia, dia punya hak penuh untuk mewakili manusia yang berdosa justru melalui kayu salib itu. Jadi, rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugasnya apa sebenarnya? Kita lihat banyak orang keliru tentang tugas Tuhan Yesus Kristus. Nabikah dia?
Benar, memang dia seorang nabi yang memberikan nubuatan-nubuatan dan teguran-teguran kepada umat. Gurukah dia? Memang sepanjang usianya beliau mengajar banyak sekali, termasuk khotbah di bukit yang luar biasa itu. Rajakah dia? Memang dia adalah raja di atas segala raja yang nantinya akan datang kali kedua untuk memanggil seluruh umatnya. Jadi, nabikah dia? Gurukah dia? Rajakah dia? Memang tiga-tiganya betul. Tapi pada waktu kedatangannya yang pertama, mempunyai tugas yang sangat khusus. Tugasnya harus dilihat dari kemenangannya atas kematian, atas maut. Kita bisa membaca dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang 11. Fungsi lain merupakan perwujudan atau penyataan sifat dan kodratnya saja. Jadi mujizat yang dibuatnya adalah hal yang sekunder, karena yang primer, yang pertama adalah dia mati untuk kita. Mati untuk menebus kita. Saudara sekalian, jangan lupa juga dua hal tentang Tuhan Yesus itu dituliskan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting, kata Rasul Paulus, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jangan lupa, sesuai dengan kitab suci. Yang berikutnya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, kembali sesuai dengan kitab suci. Jadi inilah berita Injil yang sesungguhnya. Kristus telah mati bukan karena difitnah semata-mata, tapi justru dia mati karena dosa-dosa kita, untuk menebus kita. Kemudian dia dikuburkan, benar-benar mati. Dan kemudian ia telah dibangkitkan, benar-benar bangkit. Begitu banyak saksinya, dan itu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Namun jangan lupa, semuanya sesuai dengan kitab suci. Nah, mari kita lihat peran Allah Bapa di sini. Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita tahu Injil itu juga sering disebut sebagai Injil kebangkitan. Jadi, kubur yang kosong adalah bukti bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib telah diterima oleh Tuhan Allah. Itu disahkan menjadi penebus manusia. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, dosanya dihapuskan, dirinya ditebus untuk menjadi milik Allah. Kebangkitan membuktikan, mengesahkan bahwa utang dosa manusia telah lunas dibayar. Telah lunas dan dilunasi secara total oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Kebangkitannya dari antara orang mati. Kemudian yang kedua, itu peran yang pertama, bahwa Yesus dibangkitkan sebagai pengesahan. Yang kedua, itu adalah kata-kata sesuai dengan kitab suci. Hal ini ditegaskan dua kali. Tadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sesuai dengan kitab suci, dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Semua yang terjadi sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, supaya orang tidak keliru siapa Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk menebus manusia secara tuntas dan pasti. Nah, manusia tidak sanggup memang meramalkan hal semacam itu. Hanyalah Allah yang Maha Tahu, dan yang punya rencanalah yang menyampaikannya kepada manusia. Jadi, saudara sekalian, sesuai dengan kitab suci menunjukkan bahwa semua telah digenapi di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Allah telah menyediakan rincian peristiwa yang akan terjadi tentang penyaliban dan kebangkitan Sang Mesias. Semuanya jelas tertulis supaya orang tidak keliru siapa sebenarnya Mesias yang dijanjikan itu. Injil adalah berita baik. Nah, ini adalah ringkasannya. Injil adalah berita baik. Berita yang luar biasa baiknya. Tentang apa? Yaitu bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah mengganti hukuman kita, hukuman saudara dan hukuman saya pada kayu salib. Dia telah disahkan menjadi penebus pribadi saudara dan saya. Dalam hal Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. Dengan demikian, ini adalah penggenapan nubuat yang sudah Tuhan tuliskan ratusan tahun sebelumnya melalui kitab suci yang bisa diteliti, bisa dibaca, bisa diselidiki kebenarannya. Dengan demikian, berita Injil bisa diteguhkan dari sana, selain Roh Allah sendiri memberikan peneguhan berita tersebut. Dalam mewartakan Injil, marilah kita ingat bahwa dalam memberitakan Injil itu, perkara-perkara lain tidak sepenting pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Kita, saudara dan saya, perlu membatasi diri pada warta Injil yang sederhana itu. Marilah kita belajar untuk tidak menambah hal-hal yang membuat semakin ruwet berita Injil itu. Jangan sampai berita Injil yang sederhana menjadi ruwet karena kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.